Hai sobat bermain tanah, apa kabarnya? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat ya. Nah sobat, pernahkah terbersit di pikiran sobat untuk menanam bunga di dalam ruangan? Jadi, beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota bermain tanah memperlihatkan bunga zinnianya yang mekar, padahal ditanam secara indoor dengan pencahayaan memakai lampu sorot 50 watt. Sebenarnya sih dia memakai lampu itu untuk aquascape dan iseng aja meletakkan tanaman di atas akuariumnya. Tapi ternyata tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Akhirnya, saya pun jadi penasaran. Bisakah saya menanam tanaman bunga lainnya di dalam ruangan? Seperti yang sobat ketahui, untuk menanam tanaman bunga, kita membutuhkan banyak sinar matahari agar mau berbunga. Jadi, jika mau menanamnya di dalam ruangan, berarti kita harus menggunakan lampu yang cocok untuk menggantikan kebutuhan akan sinar matahari tersebut. Lalu saya melakukan riset singkat dan mengambil kesimpulan kalau lampu termurah dan mempunyai spektrum lengkap yang cocok untuk tanaman adalah lampu LED. Dan jika kita membutuhkan spektrum warna tertentu pun seperti merah atau biru, kita bisa membeli khusus lampu LED sesuai warna yang kita inginkan. Nah, konten saya kali ini adalah jurnal percobaan saya dalam menanam bunga secara indoor. Jadi hasilnya tidak pasti ya, tapi tentunya saya harap sobat bisa mengambil pelajaran dari jurnal saya ini. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya sobat. Berhubung lampu yang digunakan teman saya adalah LED 50 watt, yang berarti biaya bulanannya lumayan kalau dihidupkan selama 12 jam sehari. Jadi, pertama kali saya mencoba dulu menggunakan lampu LED bulan biasa 11 watt yang katanya 6600 Kelvin dengan jarak sekitar 20 cm ke permukaan media tanam. Dan hasilnya, semaian saya jadi kutilang. Lalu secara tidak sengaja, saya melihat postingan teman di medsos yang menggunakan lampu aquascape Candila seri S untuk tanaman indoornya. Hasilnya warna merah di daun keladinya berhasil muncul dan tangkai daunnya pendek, yang berarti sinar lampunya bisa menggantikan kebutuhan akan sinar matahari. Jadi saya coba ikutan deh memakai lampu aquascape Candila. Saya beli yang seri S 300 12 watt. Ini hasil pemakaian sekitar 11 hari. Beberapa tanaman ada yang sejak semai memakai lampu LED biasa sebelum ini. Jadi memang sudah kutilang dari awal ya. Saat saya letakkan di bawah lampu Candila ini, tanaman berumur sekitar seminggu. Ada juga yang memang dari awal disemai di bawah lampu Candila ini. Misalnya seperti zinnia ini. Kelihatan kutilang ya? Jadi sepertinya cahaya lampunya masih kurang. Walau begitu, tetap terlihat ada tanaman yang pertumbuhannya lebih baik daripada yang saya letakkan di teras. Beberapa tanaman, daun asli maupun percabangannya terlihat keluar lebih cepat. Oh iya, tanaman-tanaman ini sering saya beri air yang dicampur dengan pupuk AB mix yang biasa dipakai di hidroponik.
Berhubung saya masih kurang puas, jadi saya mau mengganti lampunya dengan lampu kandila S400 ini. Lampu kandila ini temperatur cahayanya 10.000 Kelvin, jadi memang lebih tinggi ya dari LED bohlam biasa. Dan jumlah LED-nya ada 84. Ada LED warnanya juga, jadi semoga memang lebih baik untuk tanaman ya. Ini penampakannya setelah dipasang. Cahayanya memang lebih kuat daripada yang sebelumnya ya, karena jumlah LED-nya memang lebih banyak, jadi lampunya juga lebih panjang. Karena itu saya memposisikannya lurus agar penyebaran cahayanya lebih baik. Ini kondisi beberapa jam setelah lampunya diganti. Jadi saya meletakkan percobaan menanam ini di atas kontainer di dapur. Dua bagian sisinya ditutup dengan kardus yang dilapisi aluminium foil yang bisa dibuka. Keempat dindingnya nggak benar-benar tertutup. Tujuannya agar tidak pengap dan udara bisa bertukar. Bagian atasnya saya tutup dengan lembaran aluminium foil, tapi juga tidak full. Tujuan pemakaian aluminium foil ini agar cahaya yang diterima tanaman lebih maksimal karena aluminium foil dapat memantulkan cahaya. Nah, karena ini tidak tertutup full, saya tidak memberikan kipas angin kecil di percobaan ini. Dan bila lampu sedang tidak dihidupkan, sisi kardus dan penutup atas saya buka. Lampu ini saya hidupkan sekitar 12 jam sehari, jadi saat malam ada fase gelap. Nah, ini sudah hari kelima sejak pemakaian lampu kandila S400. Bisa dilihat, zinnia yang kutilang dari awal terlihat tidak begitu naik lagi, dan jarak antar ruas daunnya juga mulai memendek. Zinnia yang tumbuh setelahnya pun terlihat lebih baik. Tapi mungkin untuk zinnia waktu awal semai sebaiknya lampu berjarak lebih rendah. Untuk tanaman lainnya sepertinya kelihatan lebih baik ya, terutama pada petunia. Yang ramean ini disemai waktu pakai bohlam LED. Kelihatan ya, Gypsophylla dan Swan River Daisy-nya kutilang, tapi jarak antar ruas daun aslinya pendek karena mereka mulai berdaun asli sejak memakai lampu kandila yang sebelum ini. Ada Immortelle dan Petunia juga. Nah, kalau ini Nemesia ageratum pink dan kalau nggak salah ada Mimulusnya. Kelihatan aman ya. Ini Chrysanthemum carinatum, sepertinya kayak zinnia ya. Dari awal semai harusnya lampunya lebih dekat. Ini kondisi 9 hari setelah lampu diganti. Zinnia yang tumbuh belakangan sudah lebih tinggi, tapi masih ada yang pendek. Dan ini zinnia yang sebelumnya kutilang banget. Ujungnya sudah saya potek ya, jadi yang kelihatan di atas ini cabang barunya. Ini nanti mau saya pindahkan keluar, karena zinnianya tipe tinggi. Nah, zinnia ini juga kelihatan mulai bercabang, dan jarak antar ruasnya memendek. Tanaman lainnya sebagian besar sudah saya pisah-pisahkan karena tanamannya sudah mulai besar, makanya terlihat lebih banyak ya sobat. Oh iya, ada beberapa yang baru disemai juga, dan tanaman Hoya yang sempat nebeng di sini sudah saya pindahkan.
Ini kondisi 29 hari setelah memakai lampu aquascape Candila S400. Sebagian besar tanaman berumur sekitar 1,5 bulan. Yang paling tua, Gypsophylla dan Swan River Daisy berumur hampir 2 bulan. Semua zinnia sudah saya pindah. Oh iya, semua tanaman yang ditanam di sini ditanam dari biji ya, kecuali satu stekan Erigeron Karvinskianus. Sobat, karena butuh waktu yang cukup lama, jadi untuk jurnal ini akan saya bagi menjadi beberapa part, sehingga akan kelihatan ya, tanaman mana aja yang berhasil berbunga. Oh iya, ada beberapa alasan kenapa berkebun indoor bisa menjadi pilihan. Yang pertama karena posisi rumah yang membuat cahaya yang didapat jadi terbatas. Padahal tanaman bunga butuh cahaya yang lumayan banyak untuk bisa berbunga. Yang kedua, mengurangi resiko terkena hama. Yang ketiga, tidak ada tempat untuk meletakkan tanaman di luar. Yang keempat, agar lebih mudah mengontrol bayi tanaman. Yang kelima, kondisi lingkungannya lebih terkontrol, jadi gak perlu takut dengan perubahan cuaca. Dan yang keenam, karena yang ditanam adalah tanaman dari negara 4 musim yang diidamkan, jadi wajar ya kalau lebih dijaga sampai berhasil berbunga. Oke, sebelum ditutup, saya mau berbagi hadiah 3 paket biji untuk sobat yang beruntung. Caranya, jawab pertanyaan saya setelah ini dengan cara komen di video ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan setidaknya 5 jenis tanaman yang ada di video ini. Dan jenis tanaman apakah yang paling sobat suka, beserta alasannya. Nanti akan dipilih 3 jawaban yang benar dan menarik. Dan akan diumumkan di part 2 video jurnal menanam tanaman secara indoor dengan menggunakan lampu aquascape. Baik sobat, ditunggu ya part 2-nya. Terima kasih. Salam bermain tanah.